Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sehat semua. Yes. Iya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selanjutnya? Tetap semangat, pasti bisa. Selanjutnya? Tetap semangat, pasti bisa. Alhamdulillah, semuanya sehat. Sehat. Yang di rumah sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Yang di sekolah sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Ada yang belum? Harus sarapan dulu agar menjaga fit tubuh kita. Biasakan sebelum berangkat sekolah sarapan. Ya, sudah sholat subuh? Sudah, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang soleh dan solehah pasti menjalankan sholat subuh dan sholat 5 waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai untuk belajar, kita cek kondisi dulu. Siapkan dulu buku paketnya, ya, buku paket, buku tulis. Di rumah juga disiapkan, ya. Buku paket, buku tulisnya disiapkan. Ya, silahkan Mas Satria, Mbak Balda, ya, yang di sini termasuk juga silahkan dicek kanan kirinya. Apakah masih ada sampah di bawah agar duduk kalian nyaman? Sudah dicek kanan kiri, sudah nggak ada sampah? Sudah bersih? Oke, sudah nyaman ya? Oke. Nyaman ya, Mbak Rizka di situ sudah nyaman duduknya? Oke, semuanya sudah nyaman tempat duduknya masing-masing? Kursinya nggak ada yang reot? Enak diduduki? Oke, ya. Yang di rumah, Mas Satria, Mas Putra, dan yang lain-lain sudah nyaman? Mbak Desta, Mbak Balda, di situ sudah nyaman ya, duduknya di situ ya. Oke, ya, baik. Kalau sudah nyaman semua, kita bareng-bareng mengingat kontrak belajar kita. Kontrak belajar kita. Jadi kalau anak-anak yang ada di kelas mau bertanya, langsung angkat tangannya, Pak, mau bertanya. Nah, nanti ketika bertanya ya dengan suara yang keras, biar didengar Pak Irfan, juga didengar oleh teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di rumah. Ya, yang di rumah silahkan nanti anak-anak kalau mau bertanya langsung Pak Irfan persilahkan bertanya. Dan termasuk Pak Irfan minta di kelas tetap menjaga ketertiban kelas. Jadi tidak berbicara dengan temannya ya. Tetap fokus terhadap pelajaran. Yang di rumah Pak Irfan minta tolong untuk bisa menyalakan kameranya sampai selesai sehingga bisa terpantau bahwa kita benar-benar belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bisa dipahami kontrak belajar kita? Bisa? Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, kita memulai berdoa, membaca basmalah dan doa belajar. Silahkan seperti biasa Mas Yazid untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Yazid.
Baik, kita lanjutkan. Kita baca satu surat, yakni surat Al-Ma'un. Baik, sudah siap ya? Yang di rumah juga ikuti. Ya, surat Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Satria Aldi Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Zahputra Prasetyo. Hadir, Pak. Davano Restu Utama. Liliana Cejeong Denova. Hadir, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas kita dan juga hadir di Zoom untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan belajar seperti biasa, mari kita baca buku literasi kurang lebih 5 menit, buku yang sudah biasa kalian baca. Oke, sudah cukup ya, 5 menit, besok bisa dilanjutkan kembali. Apa yang sudah kalian baca mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita semua ya. Pengetahuan kalian menambah ilmu yang bermanfaat. Ya, Mas Yazid tadi membaca buku tentang apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kesayangan kita. Ya, tentang apa Mas ini? Tentang itu, Pak. Kijang kecil yang mencari air di sumur Badar. Oh ya, bisa diceritakan sedikit kira-kira gimana ini cerita sedikit saja isinya. Kijang-kijang itu tuh mau nyari air, Pak. Terus ketemu sumur ini. Sumur ini itu salah satu sumur yang dibuka pada waktu perang Badar. Oh ya, jadi kejadiannya pada waktu itu tentang perang Badar. tentang perang Badar. Oke ya, terima kasih Mas Zaid. Tepuk tangan untuk Mas Yazid. Baik anak-anak, pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas zakat bagian 1, zakat bagian 2. Nah, pada zakat bagian 2 kita belajar tentang zakat apa? Zakat mal ya. Kita belajar tentang zakat mal, juga sudah kita buat mind map. Zakat mal itu apa saja sih? Yang kemarin kita bahas? Ya. Ya, zakat harta. Ya, zakat harta apa saja yang kita pelajari kemarin? Apa? Ayo, Mbak Angga. Ya, Mbak Putri. Zakat emas. Ya, zakat emas, zakat perak atau disebut dengan zakat apa? Zakat nukut. Ya, istilahnya harus hafal ya. Zakat peternakan, Pak. Zakat peternakan. Atau yang disebut dengan istilah an'am, ya zakat an'am. Apalagi? Ya Mbak Novi. Barang temuan. Zakat barang temuan atau yang disebut dengan istilah Zakat rikas. rikas. Ya, sudah 3. Apalagi? Zakat pertanian. Zakat
Pertanian, ya ini Mbak Lili, zakat pertanian disebut dengan istilah apa Mbak Lili? Zakat ziro'ah. Zakat ziro'ah. Sudah berapa? 4. Ya, apa lagi? Ayo, apa lagi? Oke Mbak Gania. Zakat perdagangan, ya zakat perdagangan atau yang disebut dengan istilah Tijarah. tijarah, ya zakat perdagangan atau tijarah. Satu lagi. Zakat yang terakhir? Profesi. Oh iya, zakat Profesi. zakat profesi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, zakat tadi termasuk zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri itu harus disalurkan, diberikan kepada yang berhak menerima. Tidak sembarangan. Misalnya saya punya zakat, kemudian saya berikan kepada Pak Jokowi, boleh tidak? Boleh nggak? Nah, kita lihat dulu bagaimana Pak Jokowi itu ya. Apakah termasuk kategori orang yang berhak menerima zakat? Hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang ayo membayar zakat di bagian 3 ini. Nah, jadi kita fokus penerima zakat dan hikmah zakat. Ya, jadi sesudah kalian belajar tentang zakat ini di bagian 3 terutama ada 3 hal yang harus kalian mampu pelajari, mampu kuasai, yaitu yang pertama setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik mampu menunjukkan dalil penerima zakat. Ini dalil penerima zakat ya. Beda dengan dalil perintah zakat. Kalau dalil perintah zakat surat apa kemarin? At-Taubah. Ayat 103. Nah, apakah sama dalil penerima zakat? Nanti kita cek ya. Yang kedua, setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik mampu membedakan macam-macam penerima zakat. Yang ketiga, setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik mampu menguraikan hikmah zakat. Apa saja hikmah zakat itu ya? Oke ya, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi klop ya. Jadi nanti habis belajar pulang atau yang di rumah selesai belajar, nanti kalian bisa melakukan 3 hal ini. Menurutmu ini yang kamu tahu, yang kamu tahu, yang berhak menerima zakat itu siapa? Ayo. Ya. Ya. Kaum duafa. Kaum duafa atau fakir miskin gitu ya? Oh, fakir miskin ya. Selain fakir miskin, kira-kira siapa? Mu'alaf. Mu'alaf. Mbak Melisa tahu nggak mu'alaf itu apa? Mu'alaf adalah orang yang sebelumnya kan enggak Islam terus jadi Islam. Oh, sebelumnya nggak Islam terus jadi Islam. Artinya baru saja memeluk agama Islam. Oke ya, tepuk tangan untuk Mbak Melisa. Ya. Jadi selain fakir miskin, ternyata juga ada golongan lain yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah tadi mu'alaf. Sebenarnya orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Ada 8 ya. Tepuk tangan untuk Mbak Putri ya. Nah, 8 itu apa saja? Ada yang sudah hafal 8 itu? Nah, salah satunya tadi ya yang disampaikan Mbak Novi ada du'afa itu fakir dan miskin. Kemudian yang disampaikan Mbak Melisa tadi ada apa? Mu'alaf. Berarti kurang berapa? Sudah 3 kurang berapa? Kurang 5 ya. Yang 5 itu apa saja ya. Terus fakir sama miskin itu sama apa beda? Ya, sama apa beda? Nah, gimana orang disebut fakir, gimana orang disebut miskin? Atau memang ya fakir itu ya miskin, miskin itu ya fakir? Apakah seperti itu? Sama apa beda menurut kalian? Beda ya, kata Mas Davano beda. Kata Mas Yazid sama.
Sama, ya, sama apa beda? Nah, oke, baik, sama atau beda. Terus siapa lagi yang berhak menerima zakat? Kita gali informasi lebih lanjut, kita pelajari sehingga kalian mudeng dan istilah-istilahnya juga kita pelajari. Habis itu nanti kita buat mind map. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan kedua adalah miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Saya, pada zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah ghorim, yakni orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Golongan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil disebut juga sebagai musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja maupun pelajar di tanah rantau. Perlu diingat juga ya, hak untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk kepentingan maksiat. Gimana kawan-kawan? Sekarang kalian sudah tahu kan 8 golongan yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Kita ulangi sekali lagi ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi mulai sekarang kalian jangan ragu untuk berzakat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari video yang sudah kalian lihat tadi, ya sudah sedikit-sedikit jelas ya siapa saja yang berhak menerima zakat tadi. Nah, tadi yang sudah disampaikan Mbak Novi ada orang-orang du'afa, fakir, miskin. Yang disampaikan Mbak Melisa tadi, apa Mbak Melisa tadi? Mu'alaf ya, dan ditambah 5 tadi. Nah, dan juga di sini tadi diterangkan jelas ya, miskin dan fakir sama apa beda? Nah, beda ya Mas Yazid ya. Ternyata beda. Tadi bedanya apa Mas Yazid? Kalau fakir itu tidak bisa menghidupi keluarganya. Kalau miskin
bisa, cuman kekurangan, Pak. Oke, ya bagus, terima kasih. Tepuk tangan Mas Yazid ya. Jadi kalau fakir itu memang nggak bisa mencukupi ya, karena memang nggak punya uang, nggak punya harta ya. Tapi kalau miskin punya tapi kurang ya, punya tapi kurang. Kebutuhannya sehari 20.000, tapi dia hanya punya 10.000 misalnya, jadi kurang banget. Nah itu disebut miskin lah. Kira-kira kembali ke pertanyaan Pak Irfan tadi, kalau Pak Irfan punya zakat, Pak Irfan berikan kepada Presiden Jokowi, cocok tidak? Tidak cocok ya, karena Presiden Jokowi tidak termasuk itu ya. Syarat penerima zakat adalah agamanya harus Islam, syarat utama ya. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada orang non muslim, kecuali yang tadi diharapkan dengan diberi zakat orang itu tertarik masuk Islam. Dari penjelasan tadi, adakah yang mau bertanya? Oke, Mbak Lili. Kalau orang pura-pura miskin, apakah berhak mendapat zakat? Contohnya pura-pura miskin yang kayak apa, Mbak? Pura-pura miskin, dia nggak punya harta, tapi aslinya dia punya segalanya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Lili. Ya, oke. Nah, kalau dia itu pura-pura miskin, padahal dia itu penampakannya memang kayaknya dia kayak gembel gitu ya. Penampakannya dia nggak punya apa-apa, padahal di rumah dia punya segalanya, punya mobil mewah kayak gitu. Nah, dia mungkin kerjaannya minta-minta di lampu merah kayak gitu ya Mbak Lili ya. Oke, ya seperti itu. Bagaimana dia berhak menerima zakat? Tidak. Nah, ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Davano. Kalau pura-pura miskin ya nggak boleh. Ya kalau pura-pura miskin nggak boleh ya. Nah, padahal memang dia seorang yang punya segalanya tadi yang disampaikan oleh Mbak Lili ya. Oke ya. Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya Mas Davano? Oh, dia pura-pura miskin ya nggak boleh. Ya, setuju semua? Setuju semua? Setuju ya, tepuk tangan untuk Mas Davano. Nah, oke ya. Kita gali informasi lebih lanjut ya. 8 golongan ini. Misalnya nih Pak Irfan punya pertanyaan. Di kampung Pak Irfan itu ada yang miskin, ada yang mu'alaf, juga ada di situ tadi dijelaskan ghorim gitu ya. Ghorim itu orang yang terlilit hutang. Nah, kira-kira Pak Irfan punya pilihan memberikan satu. Saya berikan kepada siapa ini? Pada yang miskin, pada yang mu'alaf, atau pada orang yang terlilit hutang, yang ghorim tadi? Kira-kira saya akan berikan kepada siapa? Ya, menurut Mas Davano kepada Miskin. orang miskin ya. Apakah ya? Nah, ini kita berbicara tentang prioritas ya. Zakat itu ada prioritasnya. Nah, kita bahas, oke ya, kita bahas. Kita cek dulu di sini orang yang membayar zakat. Ya. Ini orang yang kaya ya, berarti ya, orang yang mampu ya. Orang yang membayar zakat disebut dengan istilah muzaki. Ya, apa? Nah, muzaki. Muzaki itu orang yang membayar zakat. Ya, berarti orang yang mampu. Sedangkan istilah untuk orang yang menerima zakat, ya, penerima zakat ini adalah mustahik zakat. Nah, ini harus dibedakan dulu ya. Dalam zakat itu ada orang yang menzakatkan atau orang yang bayar zakat atau disebut muzaki, dan orang yang menerima zakat yaitu mustahik. Muzaki sama mustahik. Ya, ini harus dibedakan. Mustahik zakat berarti orang yang berhak menerima zakat, yang ada 8 golongan itu yang nanti kita bahas. Oke.
Nah, siapakah penerima zakat? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat apa? Ya, Quran surat At-Taubah ayat 60. Ternyata Quran suratnya sama dengan dalil perintah zakat. Dalil perintah zakat sama-sama At-Taubah, tapi ayatnya ayat berapa yang keras, Mbak? 103. Ya, kalau perintah zakat ayatnya 103, tapi kalau yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an sama-sama surat At-Taubah ayatnya 60. Ya. Gimana bacaannya? Kita baca bersama. Oke, surat At-Taubah ayat 60. Kita baca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ya, artinya apa ini? Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke, ya terima kasih Mbak Naila. Tepuk tangan untuk Mbak Naila. Ya, berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60, ya kesimpulannya tadi dari surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf. Ini tulisan asnaf, asnaf ya. Asnaf itu golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yaitu satu apa? Fakir. Yang kedua? Miskin. Yang ketiga? Amil. Yang keempat? Mu'alaf. Yang kelima? Riqab. Yang keenam? Gharim. Yang ketujuh? Fisabilillah. Dan yang kedelapan? Ibnu Sabil. Nah ya, ini nanti seperti ini. Nah, fakir, kemudian miskin, kemudian amil zakat, kemudian mu'alaf, ya, lalu riqab, kemudian gharim, dan yang fisabilillah, dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Nah, nanti di akhir kita akan buat map dari gambar-gambar ini agar kita semakin paham, semakin jelas ada 8 macam penerima zakat ini. Oke, kita cek satu persatu ya. Oke, yang pertama siapa ini? Fakir, ya. Fakir itu siapa ya? Oke. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Azza. Ya.
Jadi fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Pertama jelas nggak punya harta dia ya. Apalagi punya sepeda motor, itu jelas bukan ya. Dia harta aja nggak punya. Kadang dia tidurnya di emperan seperti ini. Pernah lihat orang seperti ini? Pernah ya, bahkan mungkin banyak sekali ya. Nah, ini nggak punya harta, rumah juga nggak punya, tidurnya di kolong jembatan, tidurnya di emperan-emperan toko. Nah, dia nggak punya harta dan juga tidak punya usaha, nggak punya pekerjaan. Bahkan ada orang fakir itu malu untuk minta-minta. Akhirnya apa? Dia ngais-ngais tempat sampah. Apa yang bisa dia ambil dia makan. Yang penting bisa bertahan hidup. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu benar-benar susah karena punya harta, nggak punya pekerjaan. Akhirnya kebanyakan memang mereka minta-minta. Gitu. Tapi ada yang malu, mau minta-minta malu. Ada yang kayak gitu. Banyak Mbak, Mas. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Dia nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, tapi kalau mau minta-minta malu. Ya. Yang seperti ini memang yang wajib benar-benar harus kita prioritaskan itu fakir yang kayak gini. Ya, tapi yang bukan pura-pura tadi ya, Mbak Lili ya, bukan yang pura-pura tadi ya. Nah, kalau pura-pura kelihatannya lusuh itu, ternyata dia hanya pekerjaan satu hari itu bisa dapat 1 juta itu, hanya minta-minta gitu. Nah, kalau yang sudah seperti itu termasuk golongan fakir enggak Mas itu? Iya. Iya. Bukan. Oh, bukan. Oke. Ya, jelas untuk fakir ya? Jelas? Jelas. Oke. Kita lanjut sekarang golongan yang kedua. Siapa sih orang miskin itu? Ya, silahkan Mas Satria. Itu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Ya, oke, tepuk tangan untuk Mas Satria. Jadi orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan. Dia punya, pekerjaannya punya. Ya. Tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Apalagi keluarganya. Nah, dia ya contohnya ini ya. Ini apa, siapa ini? Kira-kira kerjaannya apa nih? Pemulung ya. Nah, pemulung ya. Nah, orang ini mungkin dia kesulitan. Dia bisa dapat uang tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau kamu misalnya menemukan keluarga yang seperti ini, punya pekerjaan tapi tidak cukup memenuhi kebutuhannya, berarti ini disebut miskin ya. Orang miskin itu punya kerjaan tapi tidak cukup kebutuhannya. Kalau kira-kira orang miskin punya motor, layak enggak disebut miskin? Yo, orang miskin punya motor, layak enggak disebut miskin? Lah nek ojol, ya gimana Mbak Putri? Kan kalau ojol biasanya kan motor kayak hutang gitu, Pak. Oh iya, kalau motornya ojol hutang ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Bagus sekali tanggapannya. Jadi tadi tanggapannya Mbak Putri, nah, gimana kalau ojol kan dia punya sepeda motor. Oh ternyata sepeda motornya tukang ojek online itu biasanya juga dia itu untuk bekerja kan, nah, alat untuk bekerja, dan mungkin saja bisa saja itu hasil dari hutang belum lunas. Nah kalau memang seperti itu, ojek online yang memang dia tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya berarti termasuk kategori miskin ya. Berarti berhak menerima zakat enggak? Berhak, meskipun dia punya sepeda motor ya, karena motornya memang dipakai untuk alat bekerja dia, bukan untuk koleksi ya.
Baik, oke. Bagus, terima kasih Mbak Putri. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ya, ini adalah siapa? Amil. Nah, amil. Di sini maka saya tunjukkan gambarnya di sini adalah Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah amil zakat yang terpercaya, yang memang langsung ditunjuk oleh pemerintah. Kira-kira Basnas seperti ini dibandingkan dengan panitia zakat yang ada di masjid sama apa beda kira-kira? Dan panitia zakat yang di masjid itu bisa dikatakan amil tidak? Nah, siapakah amil itu? Amil yaitu orang yang diberikan tugas mengumpulkan dan membagikan zakat atau panitia zakat. Oke, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Angga. Jadi amil adalah orang yang diberi tugas, pada hal ini adalah lembaga ya. Pada ketentuan ini Basnas ini lembaga yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, apakah termasuk panitia masjid? Apakah termasuk panitia masjid juga? Biasanya kalian mengumpulkan zakat ke masjid ya? Ya, atau ke sekolah ya sama Pak Irfan. Lah, ketika kalau kalian ke sekolah mengumpulkan zakat sama Pak Irfan, apakah Pak Irfan termasuk amil? Apakah Pak Irfan termasuk amil? Apakah panitia zakat yang di masjid termasuk amil? Menurut pendapat sebagian ulama, itu yang dinamakan amil itu harus mendapatkan surat perintah atau surat tugas dari pemerintah. Kalau yang ada di masjid, yang ada di sekolah ya, Pak Irfan kayak gini, itu bukan termasuk amil, tetapi membantu saja sebagai wakil dari muzaki. Wakil muzaki nanti tak salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, Pak Irfan bukan amil ya, hanya membantu saja. Nah, amil itu harus dari badan yang terpercaya, salah satunya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Selain Basnas ada yang lain seperti Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh NU. Ada Lazismu. Nah, kalau mu berarti Muhammadiyah. Ada lazis yang lain. Nah, intinya diberi surat tugas oleh pemerintah. Oke, paham? Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Oke, bisa dilanjut? Oke, yang keempat. Nah, yang keempat, siapa penerima zakat adalah mu'alaf. Ya, siapakah mu'alaf itu? Siapakah mu'alaf itu, Mas Putra? Ya, Mas Putra. Oke, mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Putra. Oke ya. Jelas ya di sini ya, orang yang baru masuk Islam. Tapi semenjak sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya, itu mu'alaf sudah tidak diprioritaskan lagi. Karena ngurusi fakir miskin yang muslim saja sudah banyak. Ya, tapi ini boleh, ini bisa. Sekiranya ada yang misalnya ini kira-kira kalau tak kasih ini masuk Islam, atau orang sudah masuk Islam, baru saja masuk Islam, biar imannya tambah kuat, maka dia diberi. Gitu. Apalagi kalau dia kondisinya termasuk fakir miskin. Ini sebagai bentuk perhatian kita sebagai umat Islam. Oke ya, yang keempat. Sekarang yang kelima. Ya, yang kelima adalah apa? Riqab. Riqab itu apa, Mas Sahril? Yaitu hamba sahaya yang dijanjikan tuannya akan dimerdekakan dengan membayar
tembusannya. Terima kasih Mas Sahril, tepuk tangan untuk Mas Sahril ya. Jadi hamba sahaya ya, rikop itu hamba sahaya yang dijanjikan tuannya akan dimerdekakan dengan membayar tebusan. Sekarang sudah nggak ada yang namanya budak, itu nggak ada ya. Seperti ini itu udah nggak ada. Zaman dulu masih ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga punya hamba sahaya, ya, punya budak. Nah, tapi semenjak Islam datang, ya, perlahan sedikit demi sedikit budak itu kemudian dihilangkan. Artinya mereka dimerdekakan. Nah, sekarang udah nggak ada. Berarti kalau kamu mencari golongan rikop ini, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi nggak usah nyari-nyari ya. Nah, prioritas saja tadi yang nomor 1 dan 2 apa? Fakir dan miskin. Oke, kita lanjut. Yang ke-6. Nah, yaitu apa? Ghorim. Ya, ghorim. Oke. Gorim yaitu orang yang terlilit hutang untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Gania. Ya. Jadi ghorim itu orang yang punya hutang. Yang utangnya untuk kepentingan di jalan Allah. Jadi misalnya Pak Irfan utang, tapi utangnya itu untuk pembangunan masjid. Utang atas nama Pak Irfan. Nah, utangnya itu digunakan untuk bangun masjid. Nah, Pak Irfan kan terlilit utang. Nah, seperti itu boleh mendapatkan zakat. Atau orang yang utang untuk kebutuhan hidupnya, saking kepepet harus hutang, sehingga dia kesulitan untuk mengembalikan hutang itu. Nah, maka orang seperti ini berhak menerima zakat. Ini termasuk ghorim ya, orang-orang yang berhutang. Berhutang syaratnya tidak boleh untuk kepentingan maksiat. Kalau untuk kepentingan maksiat yo itu tidak termasuk ya. Oke, jelas ya? Oke, yang ke-7. Ya, yang ke-7 adalah fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, oke, tepuk tangan untuk Mbak Septi. Oke ya, fisabilillah tadi yang disampaikan oleh Mbak Septi itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama ini membatasi orang yang berjuang di jalan Allah itu hanya untuk orang yang benar-benar berjuang berperang. Perang menegakkan Islam. Nah, sekarang kalau di Indonesia sekarang masih ada enggak? Kalau yang seperti itu. Perang menegakkan Islam, ya. Zaman dulu, zaman Rasulullah banyak membela Islam tadi di perang Badar tadi ya. Nah, di perang Badar dulu ada perang Uhud juga, ada perang Khandaq. Dulu ada perang-perang seperti itu. Nah, sekarang di Indonesia juga ada perang ya, melawan penjajah Belanda, Jepang, gitu ya. Sekarang ada enggak? Enggak ada kan? Nah, maka para ulama kekinian, para ulama masa kini tidak hanya membatasi fisabilillah itu untuk orang-orang yang berperang tok, tapi juga bisa untuk usaha menegakkan agama Allah seperti ini. Ini apa ini? Bangun masjid ya. Selain itu juga diberikan kepada para dai mubaligh yang mensyiarkan ajaran agama Islam, juga kepada para guru karena berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk panti asuhan juga boleh, membangun jembatan, rumah sakit. Nah, semakin banyak ya, ini namanya fisabilillah.
lillah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas. Oke, terakhir. Kita lanjut yang terakhir. Siapa dia? Siapa dia? Ibnu Sabil. Ya, siapa itu Ibnu Sabil, Mbak Novi? Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan tetapi bukan maksiat dan kehabisan bekal. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Novi. Ya, jadi Ibnu Sabil atau gampangannya istilahnya adalah musafir, adalah orang yang sedang dalam perjalanan tetapi bukan maksiat dan dia itu kehabisan bekal. Bisa seorang pelajar, orang yang mondok di pondok pesantren, nggak dapat kiriman-kiriman dari orang tuanya, kehabisan bekal dia, maka orang seperti itu berhak menerima zakat. Atau mungkin salah satu di antara kalian, ini Mas Syahril, sedang perjalanan ke Jakarta. Ya. Awalnya naik bis, nah, mau ke Jakarta kok, mau apa? Di sana pengen melihat Istiqlal, melihat Monas. Itu untuk maksiat enggak? Enggak toh? Nah, dia tidak maksiat. Sampai di Masjid Istiqlal, wah, dia sudah senang bisa sholat di Masjid Istiqlal. Kemudian dia jalan-jalan ke Monas. Nah, di Monas dia kecopetan. Nah, habis toh uangnya, balik lagi ke Masjid Istiqlal. Bilang sama pengurus masjid di sana, saya habis kecopetan, saya mau pulang ke Semarang nggak bisa. Nah, kebetulan di masjid bagi-bagi zakat. Nah, Mas Syahril berhak enggak menerima zakat? Ya, sekalian berhak menerima zakat, dipulangkan ke Semarang. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Perhatian orang-orang Islam, perhatian Islam terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya, oke. Jadi jelas ya. Nah, kita cek sekali lagi. Siapakah mereka penerima zakat yang pertama? Fakir, yaitu tidak punya harta, juga gak punya pekerjaan. Yang kedua, miskin. Siapa yang miskin? Ya, penghasilannya tidak mencukupi, punya penghasilan tapi nggak cukup. Yang ketiga, amil zakat. Siapa amil zakat? Iya, intinya mereka orang yang menerima dan mengelola dana zakat. Ya, yang keempat siapa mereka? Mu'alaf. Siapa orang mu'alaf itu? Orang yang baru masuk Islam, dilunakkan hatinya. Yang kelima siapa? Riqab. Siapa riqab? Hamba sahaya atau budak, sekarang udah nggak ada lagi. Yang keenam siapa? Gharim. Siapa gharim? Orang yang memiliki hutang. Ya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Siapa mereka fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir siapa? Ibil. Siapa Ibnu Sabil? Musafir dan para pelajar perantauan yang kehabisan bekal. Ya, baik, kita selanjutnya, sesudah kita bahas tentang materi penerima zakat ini, kalian nanti salurkan kreativitas kalian untuk membuat mind map bersama dengan kelompoknya.
Ya, silahkan kelompok Abu Bakar mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Presentasikan tentang penerima zakat. Penerima zakat ada 8. Yang pertama adalah orang fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua adalah orang miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah panitia, penerima, dan pengelola dana zakat. Yang keempat rikob. Rikob adalah hamba sahaya atau budak. Yang kelima adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang keenam garim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang ketujuh fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, musafir, dan para pelajar perantau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari presentasi setiap kelompok tadi, dari kelompok Abu Bakar, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Utsman bin Affan, bagaimana tanggapan kalian? Coba saya minta tolong tanggapannya kelompok Umar bin Khattab terhadap presentasi dari kelompok Abu Bakar. Bagaimana tadi? Udah bagus. Udah bagus ya? Oke, udah bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Oke, sekarang kelompok Utsman bin Affan nanggapi nih tadi presentasi dari kelompok Umar bin Khattab bagaimana? Ya, bagaimana tadi presentasinya kelompok Umar bin Khattab? Bagus. Sudah bagus. Oke, sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab. Ya. Nah, sekarang tanggapan dari kelompok Abu Bakar. Bagaimana presentasinya kelompok Utsman bin Affan tadi? Bagaimana? Mantap. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus? Oke, sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Ya, saya minta tolong yang di rumah, Mas Satria, ada tanggapan? Bagaimana? Gimana Mas Satria presentasi teman-teman kalian tadi? Teman-teman kamu yang ada di sekolah ini tadi Bagus presentasinya? Pak, bagus semua. Oke, sudah bagus semua. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa itu manfaat atau hikmah zakat. Ya, manfaat atau hikmah zakat. Sejauh ini kita sudah belajar selama 3 kali belajar apa itu zakat, dalil perintah zakat, terus macam-macam zakat. Kita belajar tentang zakat fitrah, zakat mal, macam-macamnya, dan cara pembagiannya atau cara menyalurkannya, termasuk yang terakhir tadi kita belajar bagaimana zakat itu bisa tersalurkan kepada siapa saja, kepada 8 golongan tadi. Nah, kita tentunya sebagai orang Islam harus ngerti, ngapain sih, buat apa Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Semua ajaran agama Islam pasti ada nilai bagusnya, ada nilai manfaatnya. Nah, apa saja kita baca? Yuk. Yang pertama, apa? Keras. Apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta atau kekayaan yang diberikan kepada kita. Ya, sebagai tanda syukur kepada Allah atas harta atau kekayaan yang diberikan pada kita. Jadi ini salah satu manfaatnya, bahwa semua kekayaan itu asalnya dari Allah. Maka salah satu cara bersyukur adalah dengan dizakatkan. Kemudian yang kedua apa? Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak,
dan rakus. Orang yang bayar zakat insya Allah orangnya tidak akan jadi orang kikir, tidak akan jadi orang tak, tidak akan jadi orang yang rakus, karena ingat hak orang lain. Kemudian yang ketiga, Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi orang tadi fakir miskin bisa terbantu. Bisa terbantu karena zakat yang kita berikan. Kemudian yang keempat, Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan. mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Jadi mendorong kita peduli sesama, berjiwa sosial. Itu enak, Islam itu ya, memberikan semangat kepada kita, spirit kepada kita agar jadi orang yang baik. Yang kelima, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Oke, tanggung jawab, jujur. Aku punya harta sekian, dizakatkan sekian. Itu, jadi jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam apa? Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Kita ingat ya, dengan zakat ingat, oh ya itu harta itu cuma kekayaan titipan saja. Jadi kalau kehilangan harta ya sudah, berarti diambil oleh Allah kan gitu. Oke, ini manfaat atau hikmah berzakat. Baik, yuk kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Hari ini kita tadi belajar tentang apa? Tentang apa, Mbak? Penerima zakat. Penerima zakat. Hari ini kita belajar tentang penerima zakat berdasarkan surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat 60. 60. Surat At-Taubah ayat 60 bahwa penerima zakat atau mustahik zakat jumlahnya ada berapa? 8. Ada 8. Apa saja? Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oke, 8 itu yang berhak menerima zakat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita tes. Oke, bagus, ini hasil kalian ya. Hasil kalian bagus-bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, hasil kalian udah bagus, berarti kalian sudah memahami pelajaran hari ini? Sudah paham? Oke, sudah paham. Baik, selanjutnya Pak Irfan akan berikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian nanti masing-masing orang mempresentasikan 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat itu. Kalian presentasi sendiri di depan video ya, membuat video presentasi. Seperti tadi, kalau tadi kan presentasinya berkelompok. Nah, ini presentasi secara individu ya, dibuat video terus nanti kirimkan ke Google Classroom. Oke, paham tugasnya? Paham? Oke, baik. Untuk pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab yang baru, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silahkan dipersiapkan. Oke, sebelum diakhiri, ada yang mau memberikan masukan kepada Pak Irfan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Hari ini kalian bisa menikmati pelajarannya? Bisa memahami apa yang kita bahas? Bisa? Penjelasan Pak Irfan jelas? Sudah jelas? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, selanjutnya kita akan akhiri dengan berdoa. Silahkan Mas Yazid untuk memimpin doa. Silahkan maju ke depan Mas Yazid. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yazid, terima kasih untuk semuanya yang ada di kelas maupun yang ada di rumah. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan ya. Dan yang paling penting adalah satu, jangan lupa bahagia, banyak senyum ya. Oke ya, tepuk tangan untuk kita semua.